Hai teman-teman, ketemu lagi dengan channel Story Film. Kali ini Story Film akan meneruskan alur cerita yang berjudul The Miracle Part 2. Selamat menyaksikan. Si Yeon berdiri diam di depan SMA-nya. Dia hendak melangkah masuk, tetapi salah seorang siswi menyenggolnya dan tidak mengucapkan permintaan maaf. Dengan langkah berat dia masuk ke dalam gerbang sekolah. Di koridor, si Yeon berjalan dengan pandangan menunduk dan memasang handsfree-nya. Para siswi menatapnya dengan pandangan menghina dan bahkan mengejeknya dengan mengatakan, "Pasti susah berjalan dengan badan seperti itu." Dari arah depan berjalan segerombolan pria dan wanita yang mempesona. Salah seorang pria di antara mereka bahkan tampak bersinar di mata si Yeon. Dia adalah Han Go-seok. Go-seok berjalan dengan gaya bak model. Si Yeon terus memandanginya dengan terpesona hingga seorang wanita di samping Go-seok yang bernama Hae-jeong menyapanya dengan kasar. 1 tahun yang lalu, si Yeon masuk ke sebuah kelas yang kosong dan membawa sebuah kotak yang cantik dengan motif hati dan pita. Tiba-tiba pintu depan terbuka dan Hae-jeong masuk dengan teman-temannya. Go-seok bertanya apa yang dipegang oleh si Yeon. Si Yeon dengan gegap menjawab itu bukan apa-apa. Hae-jeong langsung merebut kotak itu yang ada di tangan si Yeon dan membukanya. Hae-jeong menemukan sebuah kartu di dalamnya dan membaca isi kartu tersebut. Si Yeon menangis mendengar isi kartunya dibacakan. Go-seok mendengar dan tersenyum mengejek. Semua yang ada di sana tertawa. Di tempat lain, si A sedang menjalani syuting iklan dengan Hae-seong. Sutradara memberitahu bahwa konsep iklan hari ini adalah lucu dan ceria. Koreografi iklan itu ternyata sangat kekanak-kanakan dan memalukan. Kita kembali lagi ke si Yeon. Si Yeon di rumah sedang duduk di ayunan sambil menikmati jelly. Dia tidak menyadari anjingnya, Dong, pergi keluar dari pagar rumah. Ketika menyadari kalau Dong hilang, si Yeon menjadi panik dan mencari sambil berlari. Si A dan Hae-seong sudah bersiap memakai kostum kepala berbentuk tetesan air. Si A melakukan iklan dengan bersemangat, sedangkan Hae-seong melakukan iklan dengan wajah malas dan hanya berdiri kaku. Kru make up segera menghampiri si A dan Hae-seong untuk memperbaiki make upnya, tapi Hae-seong tidak mau dan berjalan pergi. Manajer menghampirinya dan memohonnya untuk melakukan iklan ini sekali saja. Tetapi Hae-seong tidak mau karena ini tidak sesuai dengan citranya. Manajernya memohon karena jika Hae-seong tidak melakukannya, maka mereka akan dikeluarkan dari industri iklan. Hae-seong tidak peduli dan malah senang jika itu benar, karena dengan begitu dia bisa fokus pada musiknya. Hae-seong duduk di sebuah bangku dan si A menghampirinya. Si A mengomentari jika di panggung mereka juga berakting dan sekarang sama saja. Hae-seong kesal mendengar si A dan berkata dengan kasar kepada si A, dia seorang penyanyi, padahal dia tidak bisa bernyanyi. Setelah mengatakan itu, Hae-seong pergi meninggalkan si A. Si Yeon masih mencari Dong di sepanjang jalan. Sementara itu, manajer Hae-seong ditelepon CEO dan dia terus meminta maaf kepada CEO. Bahkan karena Hae-seong, si A juga harus kehilangan iklan ini. Si A di dalam mobilnya menangis dan meminta kepada manajernya untuk membuat comeback segera sebagai seorang penyanyi. Si Yeon mencari Dong sampai malam. Di taman, sebuah tangan tiba-tiba memegang kaki si Yeon. Ternyata ada seorang Azuma dengan pakaian nyentrik yang pingsan. Si Yeon segera menggendong Azuma tersebut dan membawanya. Dong berada di dekat sana dan mengikuti si Yeon. Di sebuah toko, Azuma tersebut sadar dan menyuruh si Yeon untuk berhenti. Azuma melompat turun dari punggung si Yeon. Dia mengundang si Yeon untuk masuk ke dalam tokonya, yaitu Tarot Shop. Si Yeon dengan asal memilih sebuah kartu dan memberikan kepada Master. Master melihatnya dan berkata dalam 30 tahun dia membaca kartu tarot. Si Yeon satu-satunya yang memilih kartu tersebut. Ini bukan kartu biasa karena dia yang membuat kartu tersebut. Kartu The Miracle dengan gambar 2 orang wanita yang saling berhadapan dengan tangan mereka saling menggenggam.
Master menyuruh si Yeon untuk membuat sebuah permohonan. Si Yeon kaget disuruh membuat permohonan. Aku harus meminta bertukar dengan si Ah. Tolong buat aku tidak bertambah berat badan meski aku makan, pinta si Yeon kepada Master. Master kemudian melepaskan salah satu kalungnya dan memberikannya kepada si Yeon. Master menjelaskan bahwa kalung tersebut terdapat batu emerald, simbol dari keberuntungan dan kebahagiaan. Dia meletakkan kalung tersebut ke tangan si Yeon dan menyuruhnya untuk memakainya. Master bahkan berkata jika si Yeon tidak bisa mengatasinya, dia bisa kembali nanti. Si Yeon sedang berjalan pulang bersama Dong. Dia mengenakan kalung yang diberikan Master. Tiba-tiba dia merasa sakit perut. Si Ah juga sedang latihan koreografi ketika dia merasa pusing. Si Yeon pingsan di tengah jalan. Si Ah pingsan ketika sedang latihan. Di kamar rumah sakit, si Yeon terbangun dan melihat ada seorang yang berbaring di sampingnya. Kwon Sieun. Sementara si Ah yang sudah sadar dan mendengar suara memanggil bertanya, "Kwon Si Ah, kami tidak memiliki kemiripan terkecil kecuali satu hal, kami selalu sakit bersama." Si Ah merasa heran dan bangkit dari tempat tidurnya. Dia menatap tangannya yang gemuk dengan kaget. Si Yeon juga bangun dan mereka saling menatap. Mereka berdua langsung menjerit histeris karena sudah tertukar raganya. Nah, ini dia alur cerita The Miracle di part 2. Untuk teman-teman jangan lupa terus stay di Story Film.